aku tuh apa ya, anak yang nurut ya. Aku yang anak yang nurut. Pada saat aku sekolah itu kan SMP-nya bapak yang ngajar, bapak kan wakil kepala sekolah. Bapak wakil kepala sekolah, terus bapak yang ngajar. Pada saat SMP mau ke SMA tuh harus negeri kata bapak, aku disuruh kejuruan, aku ngambil semea negeri. Bapak udah kasih warning ke aku, kalau kamu tidak dapat negeri kamu tidak akan sekolah gitu, kalau dapat swasta lah kasar. Jadi wah aku bilang gitu, gawat nih gue. Jadi aku berusaha keras, akhirnya aku nurut aja. Jadi disuruh masuk semea, semea oke, aku masuk. Tapi alhamdulillah dapat negeri. Dapat negeri, kadarullahnya aku bisa nyanyi. Aku mewakili sekolah lomba nyanyi segala macam, juara sebagai sebagai juara satu se Jakarta Utara tingkat SLTA. Terusnya Bahana Suara Pelajar, waktu itu kan televisi yang ngadain kan, tapi kan merekrutnya anak SMA dulu ya, SLTA baru diituin tandingin lagi tampil di TV waktu itu. Nah karena aku waktu itu lagi sakit ya tenggorokan, jadi untung nomor peserta aku tuh panjang banget waktu itu ya, jadi aku lombanya hari ketiga, tapi dandannya tuh dari hari pertama, kedua, ketiga ikutin semua tuh. Aku dapet juara tiga, nggak jadi juara satu, tapi tuh aku mewakili sekolah. Jadi aku kenal, disitulah aku kenal sama Bapak Wali Kota Jakarta Utara. Di apa namanya, diajak sama kepala bagian umumnya, mau nggak jadi penyanyi. Penyanyi Wali Kota Jakarta Utara, aku mau banget. Wah seneng banget dong aku. Terus alhamdulillahnya karena aku bisa nyanyi, sekolah aku biaya sendiri. SMA, setelah SMA rencana semea ya, semea rencana mau sekolah di bisnis, kuliah kuliah bisnis setelah lulus. Itu bapak yang nyuruh juga, nanti kamu kuliah ya, keasikan cari duit. Sampai aku rekaman dapat album lah, bla bla bla, jatuh bangun, berakhir pulang, lupa dong. Dicolek lah biasa orang tua, kapan mau kuliahnya gitu. Jadi itu anak yang paling nurut, kamu nggak boleh pacaran sebelum kamu lulus sekolah SMA ya. Itu aku nggak pernah pacaran. Yang naksir ada ya, ya udah ntar aja lah gitu ya, apalagi aku sibuk nyanyi nih, nyari duit. Jadi pikirannya apa sih pacaran gitu kan, nggak mikirin ke situ. Jadi nurut banget. Oh ya, oh padahal mah kakak aku mah pada pacaran gitu ya, ada yang kawin muda, kakak pertama gitu kan. Tapi kalau aku malah, jadi di situ timbul pada saat udah asik cari duit gitu, suruh kuliah. Oke, kuliah nih, kuliah. Tapi kayak aku kayak setelah cerai deh, bercerai kalau kuliah. Aku dicolek sama nyokap deh, masuk udah kasihkan cari duit, kapan nikahnya gitu kan. Oh iya ya, gue belum, udah harus nikah gitu. Ya udah nikah, akhirnya dapet jodoh, terus nikah walaupun nggak panjang. Ya setelah itu aku kuliah tahun 2009, ngambil hukum pun dari bapak. Akhirnya kamu ambil hukum aja, ya udah hukum lah. Ya udah, sampai itu aku dari ibu aku lagi tergeletak sakit waktu itu tahun 2014 16, aku sempet cuti kuliah. Aku bilang, aku kayak woi kuliahnya selesain gitu, nggak taunya tinggal berapa SKS aku selesain. Pas aku selesain, ibu aku lagi inget banget di kamar, lagi rumah ya, di kamar ibu aku lagi nyari-nyari sesuatu. Dia dia dengan sadar ngomong begini, kuliahnya udah selesai neng, jangan lupa. Iya ibu, tahu aja, padahal aku belum bilang mau ke kampus menerusin kuliah. Kan cuti kelamaan takutnya ya, keenakan. Akhirnya aku selesaiin kuliah, nggak keburu kan. Nih saya lagi nyelesain skripsi ibu, aku bilang gitu. Nah nggak sampai keburu, ibu udah keburu meninggal. Makanya aku nazar, aku nanti pakai toga segala macam di wisuda aku ke makam. Nah itu udah aku lakuin. Pada saat aku di wisuda, akhirnya aku datang ke makam pakai toga. Itu aku sampai aku udah berumah tangga, udah sendiri lagi pun aku masih ngikutin kata orang tua. Maksudnya kamu kuliah, kamu harus sarjana. Iya iya, jadi aku gini, ini aku sarjana karena disuruh orang tua.
sejujurnya kalau nggak karena orang tua aku nggak akan nerusin kuliah, demi Allah demi Rasulullah. Karena ternyata aku berpikir sendiri ya, aku berbicara dengan diri sendiri, aku tuh kalau nggak disuruh orang tua tuh enggak ya ternyata gitu. Jadi nggak ada pikiran kuliah gitu, enggak gitu. Ya itu dia. Jadi aku kalau mau ngambil hikmah dari bapak aku ya adalah, bapak aku itu orangnya apa ya, ibu sama bapak aku tuh sebenarnya sama orangnya tuh, orang yang sabar sama ikhlas. Mungkin aku nurunin, alhamdulillah aku sabar ikhlasnya tuh di aku ada. Jadi aku wakil wakil apa namanya, mungkin Allah memberikan rezeki lebih kepada seorang Kristina ya untuk mewakilkan keluarga gitu loh. Jadi aku bersyukur dengan keadaan aku sekarang ini, tidak ada yang perlu disesalkan. Aku juga bersyukur dilahirkan di orang tua yang sangat luar biasa, mendidik aku sampai sekuat ini gitu. Ada keinginan yang sampai sekarang belum dipenuhin sama anak atau istri sendiri? Kalau keinginan sih pasti aku sih udah legowonya, mungkin ya aku bersyukur bapak aku sama ibu aku sudah aku berangkatkan haji. Cuma pasti orang tua kan kepingin ke anaknya, kalau ke anaknya kayak aku, cucu tuh udah ada banyak, ada 15 cucunya ibu sama bapak, cuma pingin dari aku kan, tapi kan aku tidak bisa memenuhi, ya kadarullahnya aku seperti ini. Tapi aku alhamdulillah aku tetap bahagia, karena pada saat aku membahagiakan banyak orang, apalagi saudara, ponakan, kakak adik aku bahagiain, itu aku kayaknya apa ya, aku happy aja. Dari aku zaman sekolah sih aku udah berpenghasilan dan selalu berbagi sama keluarga, jadi aku apa ya, keterusan sampai sedetik ini nggak ada rasa yang untuk yang gue nyesel gini loh, udah kok gue berbagi terus gitu misalkan ya, maaf ya, itu nggak ada. Aku malah bahagia kalau membahagiakan orang lain. Toh orang lain aja kalau aku sanggup bisa bahagiain, kenapa enggak saudara-saudara semua. Tapi nomor satu kan saudara ya, yang terdekat dulu, tetangga dan lain sebagainya gitu. Aku lagi belajar untuk menjadi orang yang insya Allah baik dan lebih baik lagi, itu aja. Untuk dunia ini apa sih yang dibawa untuk kita tinggal menghitung dalam antrian. Usia aku aja sudah tidak muda lagi, jadi aku cuma berpikir semenjak aku hijrah pun aku malu sama diri aku sendiri, karena Allah sangat baik banget sama Kristina, sama seorang Kristina Iswandari yang mana aku merasa setiap yang aku minta pasti Allah kasih. Masa sih Kristina nggak tahu diri gitu kan, mau begini-gini aja. Ya udah, akhirnya aku saatnya, mungkin orang mungkin ya ada beberapa ya berpikir kenapa berhijrah gitu kan, kenapa nanti susah nyanyinya. Nggak masalah buat aku, hijrah itu kan mengenai panggilan, hidayah itu harus dikejar. Jadi aku pun sudah merasa malu sama Allah. Allah sangat baik, selalu memberikan terus apa yang Kristina minta. Jadi aku selalu diberi kenikmatan yang luar biasa sama Allah. Jadi ya tahu diri lah, aku bersyukur alhamdulillah. Jadi umur mati itu ya, mati itu tidak mengenal sakit, tidak mengenal sehat, dan tidak mengenal tua dan muda. Siapapun bisa meninggal dunia. Jadi harus siap. Itu lagi aku persiapkan, semoga aku juga bisa istiqomah. Itu aja. Terima kasih. Kenapa? Di usia berapa? 85 tahun. Bapak 85 tahun. Bapak Bowo Sukiswo bin Sumario. Jadi aku kan nulisnya karena buru-buru, ada typo. Teman-teman ada bikin apa, kirim karangan bunga akhirnya dirubah-rubah di sampai lokasi, nggak apa-apa sih.
ya aku terima kasih banyak, teman-teman banyak yang sayang sama aku ya, banyak yang support, dan teman-teman wartawan juga terima kasih banyak ya sudah datang. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mungkin pernah kenal bapak punya salah, baik itu yang sengaja atau tidak, mohon dimaafkan. Dan saya dari keluarga besar juga mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan dari keluarga saya. Makasih ya.